kereta ini akan menjadi kereta ekonomi paling worth it yang akan mengantarkan saya dari kota Jakarta menuju ke kota Yogyakarta. Kira-kira ini kereta apa ya? Sebelum kita mulai, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada malam hari ini saya akan menuju ke kota Yogyakarta dengan kereta api Progo Stainless Steel New Generation. Ikuti terus perjalanan saya. Selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta, dan pada malam hari ini saya berada di stasiun Pasar Senen. Dan pada malam hari ini juga saya akan melakukan perjalanan menuju kota Yogyakarta dengan kereta api Progo Stainless Steel New Generation. Dan untuk kereta api Progo dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan, keberangkatan kereta api pada malam hari ini diperkirakan pada waktu pukul 22:55 ya. Terakhir kali saya ke stasiun Pasar Senen waktu itu dengan kereta api Bengawan waktu pagi-pagi hari, waktu itu pagi buta ke stasiun Pasar Senen, dan waktu itu stasiun Pasar Senen belum seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sekarang perkembangannya. Kita akan maju ke depan. Di stasiun Pasar Senen saat ini untuk lobi utama stasiunnya sekarang sudah menggunakan bangunan kaca seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat banyak perubahan yang kita bisa lihat seperti bangunan kaca. Dan kalau misalnya kita masuk ke dalam, ini akan terasa sejuk ya. Dan pastinya ini akan menjadikan lebih nyaman bagi para pelanggan ya teman-teman. Dan benar aja, saat kita masuk di stasiun Pasar Senen di dalam ini sekarang sudah terasa sejuk ya. Dan saat ini untuk stasiun Pasar Senen masih melakukan renovasi yang cukup masif. Yaitu tadi baru saja kita lihat, yaitu baru aja tadi saya lihat ada penambahan eskalator. Dan sepertinya sekarang sudah ada fasilitas face recognition juga ya. Jadi teman-teman tidak perlu ribet-ribet untuk melampirkan identitas diri lagi sebelum masuk ke peron ya. Oke, waktunya sekarang kita cetak boarding pass terlebih dahulu. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang udah pakai face recognition sebenarnya nggak perlu cetak boarding pass aja sih. Tapi nggak apa-apa, saya lebih senang cetak boarding pass karena senang aja bisa buat kenang-kenangan gitu. Oke, kita akan cetak boarding passnya terlebih dahulu ya. Rasanya cukup terasa bising ya di lobi stasiun Pasar Senen saat ini ya. Semoga ini nggak berangsur-angsur lama ya teman-teman. Oke, dan sepertinya tadi waktu saya di stasiun Gang Sentiong, waktu saya habis naik KRL, kereta api Progo dari Lempuyangan menuju ke Pasar Senen baru aja datang. Dan sepertinya rangkaian yang sama dengan yang akan saya naiki menuju ke stasiun Lempuyangan pada malam hari ini ya teman-teman. Lanjut aja, kita akan masuk ke dalam peron. Oke, dan malam ini saya nggak sendiri, ada Mas Theo yang akan menemani saya di tengah perjalanan. Mas Theo ini naiknya di ekonomi 8 kayaknya ya? Ya, benar di ekonomi 8, jadi paling belakang. Oke, ini nanti sampai Lempuyangan juga ya, full trip ya? Full trip, dari Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan menggunakan kereta ekonomi terbaru New Generation 2024. Jangan lupa nanti di subscribe untuk channel YouTube-nya, nanti tulis di bawah video ya. Nama channelnya ditulis ya? Niong Gunawan ya? Ya, siap. Oke, yuk langsung aja kita akan masuk ya bareng-bareng ya. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 10:02 pada malam hari. Dan sekarang pintu untuk keberangkatan kereta api Progo baru aja dibuka nih teman-teman. Untuk kereta api Progo, teman-teman bisa lihat tersedia di jalur 3 ya. Nah, untuk di jalur 3 ini, teman-teman wajib untuk menggunakan fasilitas eskalator atau tangga ke bawah sini ya. Cuman sepertinya di sini sudah pakai eskalator ya. Mungkin kita akan lihat nanti ya perkembangannya seperti apa. Dan tadi saya lihat di sebelah situ ada fasilitas seperti face recognition ya. Cuman nggak tahu nanti di sebelah sini ada fasilitas face recognition apa enggak. Dan nggak cuman lobinya yang adem, dan sekarang terowongannya pun juga udah pakai AC, jadi adem banget nih teman-teman. Kita akan turun ke bawah dan lobinya terang, dan di sini udah ada AC-nya, jadi berasa sejuk banget nih teman-teman. Oke. Dan di sini Mas Theo lagi sibuk ngevlog juga nih. Oke. Bisa kebetulan gitu ya. Ya ini rangkaiannya tektok kayaknya ya. Jadi dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Langsung balik. Iya, langsung balik lagi ya. Gue pikir ada rangkaian ininya lagi, cadangan yang di sini. Oh. Dan di sebelah kiri kita di sini sudah tersedia rangkaian kereta yang akan saya naiki, yaitu kereta api Progo. Oke. Dan saya akan naik di ekonomi 3. Saya naik di ekonomi 3 supaya lebih dekat ke kereta restorasi atau kereta makan ya. Dan di sini bener aja sudah tersedia fasilitas face recognition. Harusnya bisa langsung sih ya. Kita coba lihat.
Yes, oke. Sesimpel itu teman-teman untuk pakai fasilitas face recognition. Dan ini dia kereta api Progo, tersedia pukul 22 lebih 55 menit. Kita akan langsung naik. Ini langsung di ekonomi 3. Oke, masuk dulu. Dan ini ternyata tinggi juga ya kalau kereta New Generation. Jarak peron dengan keretanya, kita akan coba naik. Kita lihat dulu ya interiornya ya. Wow, dan ini dia kereta api Progo. Dan saya akan duduk di 15A. 15A di sini. Saya akan taruh barangnya terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, setelah menaruh barang-barang, kita akan melihat keluar. Ini dia eksterior dari kereta api Progo Stainless Steel New Generation. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kereta api Progo saat ini menggunakan rangkaian ekonomi terbaru dan paling nyaman yang ada di kelasnya pada saat ini ya teman-teman. Sebelumnya kereta api Progo ini merupakan kereta api yang paling nggak worth it. Kenapa? Karena pada sebelumnya kereta api Progo ini menggunakan rangkaian kereta ekonomi yang merupakan kasta paling rendah, yaitu ekonomi dengan 106 tempat duduk ya. Dan nggak cuma itu, harganya ini waktu itu masih sekitaran 270.000 sampai ke 300.000 ya. Dengan harga segitu menggunakan kereta ekonomi 106 tempat duduk sepertinya kurang bijak ya. Dan pada akhirnya per bulan Oktober kemarin kalau nggak salah ya, kereta api Progo sudah upgrade menggunakan kereta stainless steel New Generation yang paling baru dan yang paling nyaman nih teman-teman. Dan seperti apa kenyamanannya kita akan lihat nanti ya. Dan waktu itu saya sempat juga pernah review stainless steel New Generation di kelas ekonomi dengan kereta api Majapahit yang waktu itu saya naik dari stasiun Pasar Senen menuju ke Kota Malang nih. Ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk rangkaiannya mirip-mirip dengan kereta api Majapahit dan teman-teman kereta lainnya seperti kereta api Logawa, Lodaya juga ikut naik kelas ya teman-teman menggunakan stainless steel New Generation. Dan untuk rangkaian stainless steel New Generation ini sudah pasti menggunakan pintu otomatis ya. Teman-teman bisa lihat ada tombol hijau seperti ini. Jika kita tekan, pintunya akan menutup dengan sendirinya ya, dengan otomatis. Kalau kita mau buka lagi, kita tinggal perlu tekan kembali tombolnya seperti ini. Nah, sudah cukup modern ya teman-teman. Nggak cuma di luarnya aja, di dalamnya ini juga menggunakan pintu pneumatik ya. Pneumatik ya bilangnya ya, bukan otomatis ya. Jadi dia harus ditekan dulu dan dia akan membuka pintunya seperti ini. Yes, dan kalau kita tinggal, dia nanti pintunya akan nutup sendiri juga ya. Jadi ini paling sering dikeluhkan kalau misalnya ada penumpang-penumpang yang mungkin habis buka pintu bordes, kemudian dia nggak nutup pintunya lagi. Nah ini kan paling nyebelin dan paling menjengkelkan. Dan sekarang dengan pintu ini dia akan menutup sendiri ya, tanpa harus ditutup atau dipencet tombolnya lagi. Seperti ini. Mantep banget ya, untuk stainless steel New Generation ini sudah banyak perubahan ya yang telah dicapai. Dan untuk jadwal kereta api Progo yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, untuk kereta api Progo ini berangkat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 10 lebih 55 menit atau jam 11 kurang 5 pada malam hari, dan rencananya akan tiba dan menurut jadwal akan tiba di stasiun Lempuyangan di kota Yogyakarta pada pukul 7 lebih 5 menit pada pagi hari ya. Jadi kurang lebih perjalanannya sekitar 8 jam ya kalau nggak salah ya. Dan ini bisa dibilang cukup lama ya untuk sebuah kereta yang biasanya kalau misalnya kita naik kereta api unggulan, biasanya untuk dari Jakarta ke Jogja ini hanya butuh waktu sekitar 6 jam ya untuk sampai ke Yogyakarta. Cuman karena ini mengingat ini kelas ekonomi, ya jadi 8 jam ini terasa wajar-wajar aja ya teman-teman. Dan untuk perhentian kereta api Progo nanti kurang lebihnya akan saya tulis di bawah video untuk perhentian kereta api Progo. Yang teman-teman lihat sekarang adalah kereta restorasi atau kereta makan ya teman-teman. Dan untuk kereta makan ini mirip dengan yang dipakai dengan kereta api Argo Lau, Argo Dwi Tangga, kereta api Taksaka, ataupun kereta-kereta seperti Lodaya yang sudah menggunakan stainless steel New Generation. Teman-teman bisa lihat sendiri, untuk restorasinya masih baru juga sama dengan rangkaian kereta penumpangnya ya. Setelah ini kita akan coba lihat ke dalam ya teman-teman. Dan untuk kereta makan ini menggunakan kodenya M1-02412, yang mana M1 ini merupakan kereta makan kelas eksekutif atau kelas 1. 0 ini merupakan kereta tak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. Kemudian 24 ini adalah tahun pembuatan atau tahun mulai dinas ya, kurang lebih saya lupa. Dan 24 ini tahun 2024, artinya ini masih baru banget.
Dan 12 ini adalah nomor urutnya ya. Kemudian YK ini adalah kepemilikan Dipo Yogyakarta. Kemudian di sini ada data tegangan statis dan berat kosongnya 35,5 ton ya. Dan di sini ada data perawatan dan kurang lebih seperti ini untuk kereta restorasi atau kereta makannya ya. Dan saya duduk di ekonomi 3 yang mana ini hanya cuman jaraknya satu kereta ya dengan kereta restorasi. Jadi lumayan enak nanti kalau kita mau mesen makan. Buat teman-teman mungkin yang pengen ke restorasi, nggak pengen jauh-jauh dari kereta restorasi, teman-teman bisa usahain pilih kereta 3, 4, atau kereta 5 ya teman-teman ya. Jadi nggak begitu jauh dari kereta restorasinya nih. Dan sekedar info aja, buat teman-teman yang mau pesan tiket kereta api Progo ini, saya sarankan pesannya mungkin di jauh-jauh hari ya, seperti mungkin Hamin 14 atau mungkin 3 minggu atau 1 bulan sebelum keberangkatan kalian ya. Jadi karena untuk pada malam hari ini okupansinya ini sudah full ya. Jadi penumpangnya sudah penuh, tidak ada slot kursi kosong lagi ya teman-teman. Dan artinya ini kereta api Progo pasti udah fix rame banget ya teman-teman. Dan sekarang kita akan maju ke depan, kita akan coba lihat lokomotif dinasnya ya. Dan untuk lokomotif dinasnya pada malam hari ini belum tersedia, mungkin bentar lagi. Kayaknya bakal dapetnya lokomotif vintage ya kayaknya. Mantep sih kalau dapat loko vintage ya. Asik nih kayaknya. Kita akan tunggu aja kira-kira lokomotif apa yang bakal berdinas kereta api Progo pada malam hari ini ya. Dan ini dia, kita akan lihat lokomotif dinasnya akan masuk ke jalur 3 nih teman-teman. Sudah ada PPKA yang standby untuk ikut melangsir lokomotifnya juga nih. Kira-kira beneran lokonya vintage bukan ya? Dan bener aja teman-teman, pada malam hari ini kereta api Progo menggunakan lokomotif vintage ya teman-teman. Wah mantep nih. Jadi double moment ya teman-teman. Dan itu dia tadi barusan, cukup halus. Dan bener aja teman-teman ya, untuk pada malam hari ini lokomotif dinas dari kereta api Progo menggunakan lokomotif dengan livery vintage. Kita akan lihat di sini untuk lokomotifnya merupakan CC 201 8331 yang merupakan lokomotif dengan batch kedua yang dinas pada tahun 1983 ya, dan merupakan urutan ke-31. Dan lokomotif ini merupakan kepemilikan Depo Induk Semarang Poncol ya teman-teman. Tumben ya, lokomotif Semarang Poncol ini mainnya sampai ke Jogja juga nih teman-teman. Mantep ya, aji mumpung. Atau mungkin lagi defisit loko sepertinya ya. Jadi lagi kekurangan loko di Depo Cipinang. Cipinang ya. Mungkin bisa jadi dia lagi kekurangan loko mungkin ya. Makanya dia pakai lokonya Semarang Poncol. Nah, fun fact aja, tadi ini menarik Tawang Jaya dari arah Semarang, dan kereta api Progo dari Lempuyangan itu ditarik oleh lokomotif CC 201 7711 SDT. Dan sekarang saling tukeran. CC 201 vintage ini jadi menarik Progo, dan 7711 SDT menarik kereta api Tawang Jaya tujuan Semarang Poncol. Ah, menarik ya. Jadi dia barusan aja dinas Tawang Jaya dan langsung malamnya dinas Progo ya. Mantep banget sih. Lokomotifnya Progo jadi Tawang Jaya. Jadi tukeran ya. Bener.
Dan baru aja kita melihat lokomotif dinasnya, dan sekarang waktunya kita kembali ke habitat masing-masing ya teman-teman. Biasa saya di ekonomi 3 dan Mas Theo ini nanti akan ke ekonomi 8 ya. Jauh juga, ini bisa back ride sih kalau di belakang ya. Tuh. Nah, untuk back ride bebas. Jadi untuk kereta api Progo ini, untuk rangkaian ini tidak menggunakan bagasi ya. Jadi untuk kereta paling belakang ini bakal bisa ngeliat view pemandangan dari paling belakang ya teman-teman ya. Oke aja. Untuk rangkaian kereta api Progo New Jet ini sepenuhnya sudah menggunakan kereta Tenmark F ya. Namun pada perjalanan malam hari ini masih menggunakan jadwal lama, yakni Vmax-nya adalah hanya 90 km/jam saja. Benar juga ya. Jadi meskipun Tenmark-nya ini sudah menggunakan Tenmark F yang mana harusnya untuk kecepatannya bisa tembus sampai dengan 120 km/jam, namun mengingat pada GPK-nya ini masih menggunakan GPK yang lama ya, masih Vmax-nya di 90 gitu ya. Ya, kurang lebih karena begitu ya. untuk rangkaian lamanya sendiri masih ada yang Tenmark-nya D yang maksimalnya hanya 90. Benar juga. Tapi tidak menutup kemudian kalau misalnya ada suatu saat ada pergantian jadwal, kereta api Progo bisa akan dipercepat menjadi mungkin 100 km/jam atau bahkan 120 km/jam Vmax-nya. Dan saat ini di jalur nomor 4 sudah masuk kereta api Erlangga, yang ini merupakan kereta ekonomi yang paling rendah kastanya ya, yang merupakan kereta ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang. Teman-teman bisa lihat juga review kereta api Erlangga dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen. Linknya ada di pojok kanan layar kalian ya. Oke, dan waktu itu perjalanannya cukup seru dan melelahkan ya teman-teman ya. Dengan durasi perjalanan kurang lebih 12,5 jam lebih dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen. Oke, lanjut kita akan masuk ke dalam kereta ekonomi 3 yang akan saya naiki. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk penumpang kereta api Erlangga ini bener-bener banyak banget ya. Teman-teman bisa lihat antrian keluarnya luar biasa ya. Wah, ini kayaknya macet ya. Macet eskalatornya ya. Dan ternyata ini bukan eskalatornya yang macet teman-teman, tapi penumpangnya pada takut kayaknya. Baru pertama kali mungkin nyoba eskalator, jadi begini ya teman-teman ya. Harus dibantu turun, naik eskalator. Entah takut atau memang mungkin ada masalah kesehatan yang mempengaruhi ya. Kurang tahu. Jadi mungkin penggunaan tangga ini juga kadang bisa membantu juga ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10:55 dan kereta api Progo telah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Ini masih mengular banget ya. Dan pintu luarnya ini akan menutup dengan otomatis ya. Jadi kita nggak perlu pencet lagi, dia akan menutup dengan sendirinya nih. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Well, dan ini dia kereta api Progo Stainless Steel New Generation yang saya naiki pada malam hari ini. Dan untuk kursi saya di kursi 15A, saat ini saya berada di kursi samping jendela ya teman-teman. Dan kenapa saya pilih di kursi nomor 15? Dan alasannya adalah untuk kursi nomor 15 ini, kursinya ini mendapatkan full jendela ya. Jadi teman-teman kalau misalnya naik kereta Stainless Steel New Generation, teman-teman bisa lihat beberapa kursi tidak memiliki jendela yang full ya, atau bahkan pas di antara dua jendela. Nah, untuk kursi nomor 15 ini kursinya mendapatkan jendela yang full ya, jadi kita nggak akan mengganggu orang lain kalau misalnya kita menutup atau membuka jendelanya nih teman-teman. Dan selanjutnya saya akan mencoba review fasilitas dari kereta Stainless Steel New Generation yang digunakan kereta api Progo pada malam hari ini. Untuk kursi yang saya duduki saat ini, teman-teman bisa lihat sendiri, untuk saya yang tingginya 181 cm, untuk jarak antara kursinya ini tidak begitu sempit ya teman-teman, jadi ini longgar banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, dan bahkan di bawah saya ini saya masih bisa menaruh tas saya ya, tas lempang gitu, masih bisa muat teman-teman. Dan kemudian di sini disediakan juga ada dua stop kontak
dengan tipe yang universal ya. Jadi teman-teman bisa lihat tipe charger apapun ini bisa. Dan kemudian di antara dua kursi ini, di antara dua kursi ini di sini juga terdapat ada port charger, port USB A dan port USB C ya. Ini mantep banget sih. Jarang-jarang ada transportasi umum yang nyediain port USB C ini teman-teman. Agak langka ya. Ini keren banget. Good job buat KAI. Dan di sini kita lihat di depan ada seat pocket juga. Kemudian di sini ada kantong tempat sampah. Dan untuk kursi ekonomi ini sudah full reclining seat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita lihat di sini ada tombol reclining, di sini ada tuas reclining yang kita bisa tarik. Kemudian kita bisa mundurkan kursi kita ya teman-teman. Ini mantep banget. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya badan kalian pegal-pegal. Gua rasa ini no issue ya tentang pegal-pegal ya harusnya. Mantep banget. Lanjut, kemudian di setiap jendela di sini disediakan ada namanya roller blind yang kalian bisa pakai untuk menutup jendela kalian ya. Tinggal tarik begini, kemudian dia akan naik ataupun kita bisa turunkan seperti awal. Untuk fasilitas berikutnya di setiap jendela ini di sini disediakan capstock atau gantungan barang yang bisa kalian gunakan selama perjalanan. Dan kemudian untuk bagasinya di sini cukup luas ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada bagasi yang full size. Ini bisa masuk juga ya teman-teman. Dan untuk fasilitas lainnya ada hiburan seperti TV yang sepertinya saat ini belum berfungsi ya. Mungkin karena sudah malam ya. Jadi mungkin tidak banyak difungsikan sebagaimana normalnya ya. Oke. Dan kurang lebih sih begitu ya untuk fasilitas dari stainless steel new generation milik kereta api Progo. 11:07 dan kereta api Progo telah tiba di perhentian pertama di stasiun Jatinegara nih. Nah, semenjak ada pembangunan di stasiun Pasar Senen, kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini hampir semuanya ya berhenti di stasiun Jatinegara nih teman-teman. Jadi untuk perhentian pertama KA Progo ini saat ini adalah stasiun Jatinegara. Kemudian nanti akan berhenti di stasiun Bekasi ya. Saat ini kereta api Progo telah mengaktifkan mode malam ya, seperti yang teman-teman lihat. Karena perjalanan kereta api Progo dari stasiun Pasar Senen ini merupakan perjalanan malam dan di atas jam 10, biasanya kereta api ini diaktifkan mode malamnya ya. Jadi menggunakan lampu dengan warna white warm seperti ini yang akan membuat tidur kalian akan lebih nyaman ya selama perjalanan. Mantep banget sih untuk kereta api stainless steel new generation ini sudah menghadirkan mode malam ya pada perjalanannya ya. Dan sekarang waktunya kita akan menuju ke kereta restorasi ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, untuk sambungannya dari kereta api stainless steel new generation ini sudah menggunakan sambungan akordeon yang sangat rapat seperti ini. Jadi kalau kita nyebrang saat ini nggak akan kehujanan ya kalau misalnya di luar hujan. Mantep banget ya. Kita akan berpindah ke ekonomi 4. Dan untuk kereta restorasi ini lokasinya berada di antara kereta ekonomi 4 dan ekonomi 5. Ya, dan ini dia untuk kereta restorasinya sudah ada di depan kita. Kita buka lagi. Dan kita akan lihat. Nah, seperti ini dia suasana dari kereta restorasi kereta api Progo. Terlihat sangat ramai ya teman-teman. Dan untuk kereta api Progo ini kursinya bisa dibilang cukup banyak ya untuk kursi makannya. Dan di sini ada kursi untuk yang berdua, untuk couple. Dan di sini juga ada restonya. Teman-teman bisa mengorder makanan di sebelah sini ya teman-teman. Oke. Dan untuk di sini kursinya dia untuk penumpang yang lebih banyak ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat-lihat dulu ya menunya untuk di kereta api Progo ini ada makanan apa aja. Sebenarnya saya nggak begitu lapar ya teman-teman, cuman kita akan lihat-lihat aja menu yang tersedia atau menu yang available di restorasi kereta api Progo ini nih teman-teman. Ada nasi rames ini harganya sekitar 40.000 dan saya sepertinya akan pesan jasmine tea atau premium tea sih. Harganya sekitar mulai dari 10.000 sampai ke 15.000. Di sana ada chicken strip and potato wedges itu 40.000. Kayaknya untuk menu makanan ini paling mahal sih sekitar
40.000 ya. Oke. Tadi saya udah makan sih dari rumah ya, jadi aman sih, nggak perlu pesan makan. Oke, dan di sini ada Xiaomi. Wih, kayaknya Xiaomi ini enak sih. Cuangki rasa ayam pedas. Dan ini ada roti juga, menarik ya. Kayaknya baru pernah lihat ada roti ini di kereta ya. Dan ini untuk harganya Bluder Cokro 20.000. Menarik sih. Dan di sana juga tersedia ada cemilan-cemilan, kemudian juga tersedia ada minuman kemasan. Itu dijual nggak ya kira-kira ya? Udah ada sedotannya. Dan untuk kereta api Progo ini cakep juga ya. Dia ada ornamen-ornamen batiknya gitu di kursinya, sama di langit-langit gitu di pinggir-pinggir tembok. Untuk kursinya banyak. Saya suka banget dengan restorasi dari kereta stainless steel New Generation ini. Oke. Mungkin kita akan ngantri dulu untuk pesen teh ya teman-teman. Untuk kereta restorasi stainless steel New Generation ini sudah dilengkapi dengan ruang musola. Dan musola ini kita akan lihat. Untuk musolanya ini bisa dibilang cukup luas ya teman-teman ya. Oke, dan mungkin 1 orang, 2 orang ya, nggak tahu. Sepertinya ini cukup luas dan cukup bagus ya teman-teman ya. Oke, dan kurang lebih seperti itu untuk fasilitas di kereta restorasinya nih teman-teman. Sekarang ini sudah sampai di stasiun Bekasi. Dan kita akan persiapan berangkat lagi. Sekarang pukul 23:27 ya. Dan aspek sinyal sudah hijau, kita akan berangkat kembali. Saat ini kereta api Progo telah berangkat dari stasiun Bekasi. Dan perhentian selanjutnya kalau nggak salah di Cirebon Perujakan ya. Nanti kita akan lihat 11:40 dan kereta api Progo saat ini akan melintas langsung di stasiun Cikarang ya. Nah, untuk kereta api Progo ini untuk di Daop 1 pemberhentiannya hanya di stasiun Pasar Senen, di stasiun Jatinegara, Bekasi, dan itu aja udah. Jadi nggak berhenti di Cikarang ataupun di mana-mana lagi ya. Di Cikampek juga nggak berhenti. Jadi langsung cus sampai ke stasiun Cirebon Perujakan nih. Mantep banget ya. Sekarang waktunya untuk kita menikmati teh sama perjalanan ya, sebelum nanti banyak beristirahat di sepanjang perjalanan. Kayaknya karena Progo ini kan perjalanan malam, ada banyak waktu beristirahat di perjalanan. Soalnya di luar nggak bisa lihat pemandangan, cuman gelap aja nih teman-teman di sepanjang perjalanan. Lanjut kita akan minum teh lebih dahulu. Sambil ngecas mungkin saya akan coba sedikit review roti yang baru aja tadi saya beli dari kereta restorasi. Untuk harganya sekitar 20.000 ya. Dan kita akan cobain rasanya. Ini nggak ada isiannya sih katanya, cuman original aja ya. Ini bukanya gimana ya? Oke, kayaknya gini. Kayaknya sih ini fresh ya. Dan ini empuk banget. Stasiun Cirebon Perujakan. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. If you end your trip at Cirebon Perujakan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops.
Oke teman-teman, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 2:07 awal 1 menit, dan kereta api Progo telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, untuk berhentian di kota Cirebon, kereta api Progo ini dilayani di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, oke, dan di sebelah kiri ini ada kereta api Gajah Wong yang merupakan kereta dengan 2 kelas. Waktu itu saya pernah naik juga dari stasiun Lempuyangan menuju ke Pasar Senen. Teman-teman bisa cek videonya juga untuk trip dengan kereta api Gajah Wong di pojok kanan layar kalian. Dan waktu itu saya naiknya juga kelas eksekutif sih. Dan ini sekarang ada kereta bagasi nyantol satu di sini. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ini kereta api Progo dijadwalkan untuk berhenti sekitar 8 menit untuk naik turunkan penumpang dan juga mengisi air ya teman-teman. Baru sekitar 3 jaman dari Pasar Senen, dan karena mungkin udah malam ya, jadi berasa ngantuk banget. Dan untuk kekedapan ruangan di dalam kereta ini cukup sunyi ya, maksudnya tidak banyak berisik ya, jadi sangat nyaman untuk kelas ekonomi. Jadi memang ini merupakan kelas ekonomi terbaik ya. Jadi untuk tidur pun sepanjang perjalanan ini nyaman banget. Meskipun ini kelas ekonomi ya, mungkin sejauh ini belum berasa pegel-pegel sama sekali. Jalur 7 akan dipersiapkan masuk kereta api Bengawan dari stasiun Purwosari menuju ke stasiun Pasar Senen. Nah, untuk kereta api Bengawan ini merupakan kereta api bersubsidi. Jadi masih menggunakan ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk. Waktu itu saya juga sempat naik di bulan lalu kereta api Bengawan, dan saya udah pernah review dari Pasar Senen menuju ke stasiun Purwosari. Di jalur 9 kereta api Progo tujuan akhir stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Setelah selesai dengan rumah persiapan kembali di Jakarta. PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Purwokerto Station. If you end your trip at Purwokerto Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Saat ini perjalanan kereta api Progo telah tiba di stasiun Purwokerto. Dan sekarang masih ada waktu 11 menit lagi untuk berhenti di stasiun Purwokerto ya. Karena tadi barusan aja kereta api Progo tiba 1 menit lebih awal ya di stasiun Purwokerto. Dan sejauh ini untuk AC-nya di dalam kereta ini dingin banget ya teman-teman. Dan untuk tidur pun pastinya masih nyaman ya. Jadi pastikan buat teman-teman mungkin yang mau tidur selama perjalanan, usahakan mungkin membawa jaket ataupun selimut ya teman-teman. Karena di dalam kereta ini cukup dingin. Nah, untuk kereta api Progo sendiri saat ini masih memiliki beberapa perhentian setelah dari stasiun Purwokerto ya, yaitu di stasiun Kroya, di stasiun Kebumen, Gombong, Wates, kemudian Kroya tadi udah disebut ya. Oke, dan nanti akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan. Oke, dan sekarang kita akan lihat di jalur 4 ini seperti ada kereta api juga ya teman-teman. Saya nggak tahu ini kereta api dinas apa enggak ya. Sepertinya ini keretanya masih standby ya di jalur 4 ya. Mungkin untuk keberangkatan pagi hari, saya kurang tahu. Dan sekarang saya akan menyempatkan waktu untuk mereview toilet dari kereta api stainless steel New Generation ya. Saya sudah beberapa kali review untuk toiletnya. Dan untuk kereta stainless steel New Generation ini memiliki indikator ketersediaan toilet ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di LED yang di sebelah sana, teman-teman bisa lihat ada orangnya apa enggak di dalam toilet gitu ya. Dan untuk toilet stainless steel New Generation ini memiliki 2 toilet, yaitu toilet khusus pria dan toilet wanita, dan kurang lebih sama ya. Kita akan buka. Untuk membukanya kita tinggal dorong. Dan seperti ini untuk toilet dari kereta stainless steel New Generation milik kereta api Progo. Sangat-sangat bersih ya. Dan yang spesial dari toilet ini adalah toilet ini memiliki foot washer ya, seperti biasa. Jadi kalau teman-teman putar tuasnya ini, nanti dia akan keluar air seperti itu ya, untuk membasuh kaki. Dan kemudian di dalam toilet ini juga tersedia cermin yang sangat besar. Teman-teman bisa lihat di sini ada sabun juga kalau nggak salah. Kemudian ini klosetnya sudah otomatis, tinggal pencet. Dan di sini ada bidet juga untuk menyemprot air, ada tisu. Dan kemudian di sini ada capstock yang bisa dipakai untuk menggantung pakaian kalian ya teman-teman. Oke. Untuk toiletnya ini sejauh ini cukup nyaman ya teman-teman.
kereta api Progo melintas langsung di stasiun Karanganyar, dan baru aja tadi kereta api Progo berangkat dari stasiun Gombong. Terus setelah stasiun Gombong itu masih ada stasiun Kebumen, ada stasiun Wates, dan nanti akan tiba di stasiun Lempuyangan ya. Dan sekarang pukul 15:20 kurang lebih, dan masih ada sekitar 1,5 jam perjalanan lagi sebelum akhirnya tiba. Dan rasanya perasaan tadi masih gelap ya, dan sekarang sudah terang. Sejauh ini tidurnya juga nyaman banget karena perjalanan malam juga AC-nya sangat terasa sejuk ya teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, Sekarang pukul 6:01, kereta api Progo telah tiba di stasiun Kutoarjo. Dan stasiun Kutoarjo ini seperti biasa, artinya pertanda kalau kita sudah sangat dekat ya dengan kota Yogyakarta. Jaraknya mungkin hanya sekitar 1 jam, ya 1 jam 5 menit kali ya. Oke, kita doakan aja semoga bisa sampai dengan tepat waktu nih teman-teman. Oke teman-teman, karena sesaat lagi kereta api Progo akan tiba di tujuan akhir, seperti biasa saya akan memberikan sedikit review untuk perjalanan kereta api Progo dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Lempuyangan untuk sejauh ini ya. Kurang lebih sekitar 7 jaman perjalanan, rasanya sih tidak begitu melelahkan sama sekali ya. Tidak ada effort yang berlebihan selama naik kereta api Progo ini, badan tidak terasa pegal ataupun lainnya ya. Dan untuk di dalam kereta sendiri rasanya cukup senyap ya, tidak begitu bising. Dan untuk selama perjalanan ini saya rasa ini untuk perjalanan kereta api Progo dari stasiun Pasar Senen ini siapnya oke banget, dan ini merupakan sweet spot ya buat saya ya. Jadi untuk para pekerja mungkin ini adalah kereta yang cocok ya buat kalian ya. Jadi let's say kalau misalnya kalian kerja di hari Jumat, kemudian pulang di sore hari, malamnya kalian bisa langsung ke stasiun Pasar Senen untuk berangkat menuju ke Yogyakarta ya dengan kereta api Progo ini. Yang seperti yang kita tahu, kereta api Progo ini berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar jam 11:05 pada malam hari ya, dan tiba di Yogyakarta ini waktu pagi hari dan belum terlalu kesiangan banget.
Ini mantep banget sih untuk jam perjalanannya, waktu ketibaan dan waktu keberangkatannya ya teman-teman. Untuk harga tiket full trip dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Lempuyangan sendiri, harganya dibanderol dengan harga Rp300.000 per orangnya ya. Jadi untuk harga Rp300.000 dengan kereta api terbaru ini saya rasa oke banget. Ini bisa jadi pilihan. Waktu itu kan saya pernah coba naik kereta api Mataram ya, yang selisihnya kurang lebih sekitar 1 jam dengan kereta api Progo 1 jam lebih awal. Jadi kalau naik Mataram itu sampai Jogja sekitar jam 5:30. Nah kalau naik Progo ini sampai di Jogja, di Lempuyangan itu sekitar jam 7:05. Ya hanya sekitar selisih sedikit jam keberangkatannya. Dan hanya bedanya dikit, kalian bisa nambah up dengan selisih harga yang sedikit, kalian bisa upgrade fasilitas ya ke stainless steel new generation seperti kereta api Progo ini nih. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wates, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pukul 6:31 dan kereta api Progo telah tiba sekitar 2 menit lebih awal di stasiun Wates ya. Ini stasiun Wates ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan akhir nih teman-teman. Dan sesaat lagi mungkin sekitar setengah jam kita akan tiba di stasiun Lempuyangan ya. Dan baru aja tadi kereta api Progo melintasi jembatan Sungai Progo ya. Sepertinya nama Sungai Progo ini yang menjadi inspirasi dari nama kereta Progo ini ya teman-teman. Dan sesaat lagi mungkin dalam hitungan menit kita akan tiba di stasiun Lempuyangan ya. Dan sekarang kereta api Progo telah tiba di stasiun Yogyakarta. Namun karena kereta api Progo ini tujuan akhirnya di stasiun Lempuyangan, jadi di stasiun Yogyakarta ini keretanya akan melintas langsung ya. Jadi kereta Progo ini tidak akan berhenti di stasiun Yogyakarta. Ya tidak apa-apa. Untuk stasiun Lempuyangan ini jaraknya nggak jauh dari stasiun Yogyakarta ya. Kita lihat di situ seperti ada rangkaian apa ya? Taksaka mungkin ya. Taksaka kok tapi rangkaian anggrek ya. Warna pink begitu. Wah, campur-campur teman-teman. Oh, Fajar Utama Yogyakarta. Bisa campur gitu rangkaiannya. Oke, dan sekarang kita akan melintas langsung di stasiun Yogyakarta. Ini dia sekarang lobi utama stasiun Yogyakarta sudah lebih cantik ya setelah renovasi. Dan kita lihat, nah sekarang kita masuk ke daerah Malioboro, Jalan Malioboro. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetap
sekarang waktu pukul 7 lebih 7 menit. Agak sedikit terlambat 2 menit ya dari jadwal. Tapi nggak masalah, walaupun hanya 2 menit. Dan sekarang kereta api Progo sudah tiba di stasiun Lempuyangan, tepatnya di kota Yogyakarta. Dan di sebelah kanan ini ada kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Ketapang ya. Dan sepertinya kita harus menyeberang dulu untuk keluar dari stasiun ya. Ini pas banget ya dengan waktu keberangkatannya, persiapan keberangkatannya kereta api Sri Tanjung. Oke, kita nyebrang dulu. Dan ini kereta ekonominya Sri Tanjung, masih menggunakan ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk ya teman-teman. Oke. Dan kita nanti akan melanjutkan perjalanan ke kota Solo dengan komuter lain aja nih kayaknya ya. Oke, kita akan nyebrang dulu. Dan ini adalah stasiun Lempuyangan. Stasiunnya sekarang sudah terasa lebih besar ya teman-teman. Seperti ini, dan sepertinya lokomotifnya Sri Tanjung kali ini double traksi lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan saya dengan kereta api Progo. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten aviasi dan kereta api terbaru berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya.